Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika dengan NIM C2186201016 dari kelas 3B Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhajirin MPD Kon selaku dosen mata kuliah Teknik dan Keterampilan Dasar Konseling. Nah, di dalam mata kuliah ini terdapat sebuah teknik dan juga keterampilan dasar dalam konseling yang sering digunakan dan harus dikuasai oleh seorang konselor. Nah, yang pertama terdapat keterampilan invitation skill, di mana invitation skill ini merupakan sebuah keterampilan untuk mengundang konselingnya atau memulai sebuah pembicaraan serta memulai sesi dalam sebuah konseling tersebut. Nah, adapun contoh invitation skill ini seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan lain-lain. Nah, yang kedua terdapat paraphrasing skill, di mana ini merupakan sebuah keterampilan untuk memparafrasekan atau mengulang sebuah kata, serta mengubah struktur kalimat pernyataan yang sudah disampaikan oleh konseli, tanpa kita mengubah makna dari sebuah pernyataan tersebut. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah reflection to feeling skill, atau dengan kata lain merefleksikan perasaan. Ini merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yang dimana ini digunakan untuk merespon perasaan atau situasi yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, kemampuan ini mampu mendorong dan juga merangsang konseli agar ia bisa mengemukakan sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat adalah reflection to meaning skill, atau dengan kata lain merefleksikan sebuah makna, yang dimana ini merupakan sebuah teknik atau keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor untuk mencoba menyatakan kembali dampak pribadi yang signifikan dari peristiwa yang digambarkan oleh konseli tersebut. Nah, adapun pola yang digunakan pada bagian ini yaitu setelah konseli menyampaikan terkait dengan apa yang sedang ia hadapi atau apa yang sedang ia rasakan, maka konselor memberikan sebuah tanggapan yang menggambarkan dengan emosi atau perasaan yang konseli tersebut rasakan. Dan ditambah dengan alasan kenapa konseli merasakan emosi atau perasaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah summarizing, yang dimana ini merupakan sebuah keterampilan yang digunakan untuk meringkas atau menyimpulkan dari sesi konseling yang sudah didapatkan. Nah, keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang konselor. Adapun pola yang digunakan pada bagian ini diawali dengan menyatakan terlebih dahulu terkait dengan perasaan atau emosi konseli, ditambah dengan sebuah alasan kenapa konseli merasakan hal tersebut, dan diakhiri dengan efek dari kondisi tersebut. Nah, yang selanjutnya dalam konseling ini kita harus menentukan sebuah tujuan atau bisa disebut dengan goal setting skill, yang merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh seorang konseli agar dia bisa mencapai sebuah perubahan dan tujuan yang dia inginkan. Lalu ada juga challenging skill atau konfrontasi skill, yang dimana ini merupakan sebuah keterampilan menantang konseli untuk melihat adanya diskrepansi antara perkataan dan bahasa badannya. Nah, setelah itu ada penerapan teknik. Pada bagian ini, seorang konselor menggunakan sebuah teknik apa yang akan digunakan pada sesi konseling tersebut. Nah, pada praktikum konseling kali ini saya menggunakan teori SFBT, di mana di dalamnya itu terdapat sebuah teknik pertanyaan keajaiban atau biasa disebut dengan miracle question, lalu terdapat pertanyaan merinci atau biasa disebut dengan detailing. Lalu ada juga pertanyaan keberhasilan atau exception question. Ada juga pertanyaan skala dan memberikan sebuah pesan atau bisa disebut dengan messaging.
Nah, dalam sesi konseling juga biasanya terdapat sebuah penugasan yang diberikan kepada seorang konseling, yang dimana penugasan ini akan ditanyakan pada sesi selanjutnya. Dan dalam sesi konseling juga terdapat sebuah evaluasi, yang dimana evaluasi ini merupakan sebuah usaha penilaian atau hasil terhadap konseling. Apakah konseling tersebut mengalami sebuah perubahan dari sesi konseling yang pertama sampai dengan sesi konseling yang selanjutnya yang sudah dijalankan sebelumnya. Nah, dan pada tahapan yang terakhir itu terdapat sebuah terminasi atau termination yang merupakan sebuah tahapan akhir dalam sesi konseling ini. Nah, tahapan ini dilakukan oleh seorang konselor untuk mengakhiri sebuah sesi konseling yang sudah dijalaninya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.